Shalom, saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan. Selamat pagi buat kita semuanya. Mari pagi hari ini kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk mau datang ke hadapan Tuhan. Dalam hadiratnya kita memuji, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan yang hidup. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dan kita meninggikan namanya. Terima kasih, oh Tuhan, kami bersyukur dan memuji-Mu, dan menyembah-Mu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau, Tuhan. Betapa baiknya Engkau, Tuhan. Ku bersyukur memuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah sinar kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu.
hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur menyembah-Mu, memuji nama-Mu, dan bersuka di dalam-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah pokok pujian kami, Engkaulah sukacita kami. Tiada yang seperti Engkau, sungguh tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, dan ku bersyukur memuji-Mu, tinggikan nama-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu, bermazmur bagi-Mu Tuhan. Sungguh tiada yang seperti Engkau. Oh, kiara lama-lama sikina lama-lama inarabana ya lama-lama kiara lapatakan namo, kiara patakan namo, kiara lama-lama terima kasih ya Tuhan. Betapa kami bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mau menyenangkan-Mu dan memuliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan pagi hari ini Kau curahkan kuasa-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu atas kami semua Tuhan, sehingga kami boleh merasakan dan melihat mujizat-Mu dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Sungguh kami merasakan kehadiran-Mu di tengah kami Tuhan, yang melawat dan menjamah setiap hati dan kehidupan kami pagi hari ini. Rasakan
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan sekarang ini. Nyatakan kasih-Mu, anugerah-Mu, biar Engkau melawat kami semua. Ku bersyukur menyembah-Mu, memuji kebesaran-Mu, mengagungkan nama-Mu Yesus.
hormat dan kuasa, keagungan, kemuliaan, penghormatan hanya bagi Tuhan. Korapatakan lama-lama sikina lama ya namo ya rapatakan namo sikina lama-lama so ya rapatakan lama-lama serapatakan namo. Mengasihimu, memuliakanmu, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Amin. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi
rencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku, hanya itu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu di atas segalanya. Sebab kami mau menyenangkan hati-Mu, tinggikan nama-Mu, agungkan nama-Mu Tuhan. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau mulia. Sungguh tiada yang seperti-Mu. Betapa kami bersyukur menyembah-Mu, betapa kami bersyukur memuji-Mu. Haleluya. Engkau sungguh baik, ku bersyukur menyembah-Mu, ku bersyukur memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab kami mau bersyukur lagi kepada-Mu Tuhan, Allahku dan Rajaku. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Pagi hari ini kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan setiap ucapan perkataan-Mu. Perkataan-Mu itu adalah kehidupan. Perkataan-Mu itu adalah kebenaran yang akan memerdekakan kami, yang akan mengubahkan kami semuanya.
menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Sebab itu Roh Kudus pagi hari ini mau menjamah hati dan pikiran kami, sehingga pikiran kami terbuka untuk menerima firman-Mu, tapi juga hati kami menyimpan perkataan-Mu, sehingga kami tidak berdosa kepadamu, tapi kami memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami mau mendengar, kami mau melakukannya dalam ketekunan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur lagi kepada Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita dalam kitab Amsal pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-22. Nah, ini ayat yang tidak asing buat kita sekalian. Bahkan sering orang juga mengutip ayat firman Tuhan ini sebagai ayat emas ataupun ayat pegangan dalam kehidupannya. Firman Tuhan berkata demikian dalam Amsal 10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Saudara dikasih Tuhan, kita tahu bersama bahwa yang menuliskan hal ini adalah Salomo. Salomo adalah raja di Israel. Raja yang pada masa kerajaan Salomo lah kerajaan Israel mengalami zaman keemasan atau zaman pada masa klimaks atau puncaknya. Sehingga pada masa kerajaan Salomo pada waktu itu, maka kerajaan Israel mengalami kerajaan damai, tidak ada peperangan sama sekali. Bahkan di Israel mengalami hal yang luar biasa, bagaimana Tuhan memberkati Salomo dan kerajaan Israel dengan banyak harta benda dan luar biasa. Kalau kita melihat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 sampai yang ke-25, bahkan ayat yang ke-27, firman Tuhan mengatakan dengan jelas kepada kita semuanya bahwa Raja Salomo itu melebihi semua raja di bumi, bahkan dalam hal kekayaan dan hikmat. Jadi tidak ada yang seperti Salomo di bumi, bahkan di seluruh bumi, dalam hal kekayaan maupun dalam hal hikmat. Sehingga seluruh bumi bahkan berikhtiar menghadap Salomo, datang kepada Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka masing-masing datang dengan membawa persembahannya, barang-barang perak, barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal, dan begitu tahun demi tahun. Saudara bisa membayangkan kalau demi tahun orang datang membawa dengan berbagai macam upeti, persembahan dan lain sebagainya, berupa emas, perak, kemudian perhiasan, harta benda, bahkan ternak dan lain sebagainya dibawa kepada Salomo dari tahun demi tahun. Maka yang terjadi kemudian ayat yang ke-27, raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu. Sebuah gambaran yang mengagumkan mengenai keadaan pada waktu zaman Raja Salomo pada waktu itu. Bagaimana raja membuat banyaknya perak itu seperti batu, dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Hal yang luar biasa bagaimana Tuhan memberikan kepada Salomo. Pertama, dia berikan hikmat. Nah, melalui hikmat yang diberikan itu mendatangkan berkat ataupun dampaknya kekayaan dan lain sebagainya. Kalau kita melihat lagi pada awal ketika Salomo melayani sebagai seorang raja di Israel pada waktu itu, maka yang dimintakan Salomo kepada Tuhan dalam mimpinya ketika Tuhan mendatangi Salomo, maka Salomo berkata kepada Tuhan ketika ditawarkan, apa yang kamu minta? Apakah nyawa musuhmu atau harta yang benda yang banyak dan lain sebagainya? Salomo berkata, Tuhan berikan aku hikmat supaya dapat memimpin bangsa yang besar yang Tuhan percayakan. Nah, ketika dia meminta hikmat, Tuhan menambahkan kepadanya kekayaan, harta benda, kemenangan dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Salomo mengalami zaman keemasan, sehingga terjadi kerajaan damai dan dengan harta yang begitu berlimpah. Hal yang luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, hal ini bisa terjadi karena berkat campur tangan dan kasih sayang daripada Tuhan atas bangsa Israel, tapi juga atas Salomo.
Sehingga ketika Tuhan memberikan hikmat ataupun menaruh hikmat dalam hati Salomo, sehingga melalui hidupnya yang penuh dengan hikmat daripada Tuhan, maka itu mendatangkan berkat. Sehingga orang-orang datang kepadanya memberikan berkat, memberikan kekayaan, harta benda dan lain sebagainya. Nah, saudara dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan di pagi hari ini lewat Amsal 10 ayat yang ke-22, kita belajar ada dua hal yang penting bagi kehidupan setiap kita. Maka yang pertama, saudara dikasih Tuhan, kita perlu belajar dalam kehidupan kita bahwa jangan jadikan kekayaan ataupun kaya itu sebagai tujuan dalam hidup kita. Ketika menjadi kaya atau kekayaan merupakan tujuan dalam hidup kita yang kita tetapkan, maka kemudian dalam kehidupan kita bisa menghalalkan segala macam cara ataupun mengambil jalan pintas untuk bisa mendapatkan kekayaan atau memperoleh harta benda dan lain sebagainya. Dalam Amsal pasal 10 ayat yang kedua, pada ayat sebelumnya firman Tuhan mengatakan harta benda yang diperoleh dengan cara ataupun dengan kefasikan itu sungguh-sungguh sama sekali nggak berguna, sehingga akan mendatangkan kesia-siaan ataupun kehampaan semata-mata dalam kehidupan kita. Oleh karenanya jangan jadikan kekayaan ataupun ingin kaya sebagai sebuah tujuan dalam hidup kita. Berapa banyak hari ini juga orang menjadikan kaya atau ingin kaya sebagai sebuah tujuan dalam hidupnya. Karena ingin kaya, mendapatkan uang ataupun harta benda yang begitu banyak, sehingga orang rela bahkan mau kemudian untuk menghalalkan segala macam cara. Mungkin dengan cara menipu, mungkin dengan cara curang, mungkin dengan cara korupsi, mencuri dan lain sebagainya. Orang akan melakukan semuanya ini dengan tujuan, asalkan tujuannya terpenuhi ataupun tercapai, dia bisa jadi kaya raya. Sehingga ketika kita menetapkan hal ini sebagai sebuah tujuan dalam kehidupan kita, ujung-ujungnya hanya akan membuat kita mengalami kesusahan. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai contoh sederhana, kalau kita menetapkan ingin kaya ataupun kekayaan sebagai tujuan dalam hidup kita, lalu kemudian kita menghalalkan segala macam cara, mengambil jalan pintas, contoh dengan korupsi ataupun dengan mencuri dan lain sebagainya. Mungkin dengan mencuri, dengan menipu ataupun dengan korupsi kita bisa jadi kaya, punya harta yang banyak, harta yang berlimpah, tetapi ujung-ujungnya akan membawa kita mengalami kesusahan. Kemudian kita bisa ditangkap, kemudian masuk penjara dan lain sebagainya. Bahkan kalaupun kita tidak bertobat, kita bisa mengalami kebinasaan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga memperingatkan kepada kita dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Mari kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam hidup ini, bahwa kalau kita menetapkan kekayaan itu sebagai sebuah tujuan dalam hidup saudara dan saya, maka ada hal-hal yang mesti kita perhatikan. Hanya akan membuat kita kemudian terjatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Tuhan Yesus mengajarkan dalam doanya kepada kita semuanya dalam doa Bapa kami, supaya kita dijauhkan dari segala pencobaan. Tetapi dengan kita menetapkan kekayaan sebagai tujuan dalam hidup kita, itu artinya kita mendatangi pencobaan. Bukan menjauhkan diri dari pencobaan, tapi justru kita mendatangi pencobaan. Hanya kemudian ketika kita menetapkan kekayaan sebagai tujuan dalam hidup kita, akan membawa kita kemudian jatuh dan kemudian terjerat dengan berbagai macam hal yang sebenarnya tidak perlu untuk kita alami, mengalami kesulitan yang tidak perlu kita alami, mengalami kesusahan. Sebab yang disebutkan dengan kaya sebenarnya bukan sesuatu yang ada di luar terlebih dulu, itu dimulai dari sesuatu yang ada di dalam. Banyak orang yang mungkin terlihat kaya raya, punya harta yang berlimpah, tapi belum tentu hatinya kaya dengan damai sejahtera, kaya dengan ucapan syukur, kemudian kaya dengan kemurahan ataupun dengan kebaikan. Sehingga mungkin mereka kaya, tapi mungkin gak bisa tidur. Mungkin mereka punya harta yang berlimpah, tapi hidupnya gak tenang. Mungkin mereka melimpah dengan harta benda, tapi kemudian mereka karena tidak bisa mengalami ketenangan dalam hidupnya,
kemudian terjerat dengan narkoba dan lain sebagainya. Hal ini bisa terjadi. Nah, firman Tuhan memperingatkan kepada kita. Yang pertama, jangan menjadikan ingin kaya ataupun kekayaan itu sebagai tujuan dalam kehidupan kita semuanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan memberitahukannya buat setiap kita. Yang kedua, tapi jadikanlah menyenangkan hati Tuhan sebagai tujuan utama dalam hidup saudara dan saya. Seperti pujian tadi mengatakan, Tuhanku mau menyenangkanmu, senangkanmu. Itulah tujuan hidup kita, itulah kerinduan kita. Nah, ketika kita menjadikan mau menyenangkan hati Tuhan sebagai tujuan dalam kehidupan kita, maka dalam praktek kehidupan kita, baik dalam kehidupan kita sehari-hari maupun pada saat kita bekerja dan berusaha, kita akan melakukan segala sesuatunya dengan cara yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita tidak menghalalkan segala macam cara, tidak mengambil jalan pintas, tetapi dengan cara yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita pada ayat yang sebelumnya, bahwa berkat itu ada di atas kepala orang benar. Firman Tuhan juga mengatakan kepada kita semuanya, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita, Tuhanlah yang memberikan upah ataupun berkat. Sebab itu yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kita. Bukan hanya pada waktu kita beribadah kepada Tuhan di gereja ataupun di rumah ibadah ataupun dalam bentuk ibadah lainnya, tetapi justru dalam praktik hidup kita sehari-hari. Karena hidup kita adalah ibadah kita kepada Tuhan, bukan hanya terbatas pada waktu kita di gereja atau pada waktu acara ibadah, tetapi sesungguhnya hidup kita 24 jam ini adalah hidup merupakan ibadah kita kepada Tuhan, termasuk pada waktu kita bekerja, termasuk pada waktu kita menjalankan studi pendidikan kita dan lain sebagainya. Bahkan dalam hidup kita sehari-hari dalam rumah tangga kita, itu juga bentuk praktek ibadah kita kepada Tuhan. Buat apa kita kemudian dalam ibadah memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan, tetapi sayangnya dalam praktek hidup kita tidak menyatakan hal yang demikian, maka sesuatu hal yang menipu diri sendiri dan sia-sia dan tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, mari belajar untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai tujuan dalam hidup kita. Karena kekayaan yang sesungguhnya itu berawal dari dalam dan itu kemudian meluap keluar dalam kehidupan kita. Sebagai contoh adalah dari jemaat yang ada di Makedonia. Jemaat di Makedonia adalah jemaat yang mengalami banyak kesulitan. Kalau saudara perhatikan dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan bahwa, bahkan ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat, dengan berbagai macam penderitaan, dengan sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, sebenarnya kekayaan yang terutama itu adalah kekayaan yang ada di dalam. Rasul Paulus menggunakan hal ini supaya membangkitkan semangat bagi jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus bila dibandingkan dengan jemaat di Makedonia sangat jauh berbeda secara jasmani ataupun fisik. Karena jemaat yang ada di Korintus adalah jemaat yang secara lahiriah mereka adalah kaya raya, memiliki harta benda, kepunyaan dan lain segala macam. Namun sayangnya mereka kurang kaya dalam kemurahan hati. Sehingga ketika harus mengumpulkan uang dan lain sebagainya untuk keperluan orang-orang kudus yang ada di Yerusalem, maka pada waktu itu jemaat di Korintus kurang antusias dalam mengumpulkan uang. Padahal secara manusia mereka adalah orang yang kaya raya, namun sayangnya mereka kurang kaya dalam kemurahan hati. Ini jauh berbeda dengan jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia mereka mengalami keadaan yang menderita dengan pencobaan yang begitu berat. Mereka sedang mengalami pencobaan berat, menderita, tapi sukacita mereka meluap. Bahkan walaupun mereka sangat miskin, bukan hanya miskin secara dunia, sangat miskin bahkan, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sebab sesungguhnya kekayaan yang utama dalam hidup kita adalah ketika kita memiliki Kristus. Buat apa kita punya seluruh dunia? Bukan hanya kita punya harta benda yang begitu banyak, kekayaan yang begitu banyak, uang yang banyak.
Buat apa kita memiliki seluruh dunia, tapi kita kehilangan jiwa kita atau kehilangan keselamatan kita? Semuanya akan sia-sia. Tapi justru yang terpenting adalah ketika kita memiliki Kristus, kita punya segala-galanya. Orang bisa mungkin punya kekayaan yang begitu banyak, tapi belum tentu kemudian hal itu bisa membawanya pada keselamatan. Tetapi justru lewat kasih karunia daripada Tuhan, seperti yang dialami oleh jemaat di Makedonia, walaupun secara manusia mereka sangat miskin, menderita, susah, ibaratnya orang sudah jatuh tertimpa tangga plus dikejar anjing, keadaan yang susah payah. Tetapi sekalipun demikian, firman Tuhan mengatakan sukacita mereka meluap. Meluap dari mana? Dari dalam. Ketika mereka mengenal Kristus, ketika mereka memiliki Kristus dalam hidup mereka, mereka punya segala-galanya. Dan itulah yang disebutkan, ternyata mereka adalah orang yang kaya. Sekalipun menurut pemandangan dunia, miskin, bahkan sangat miskin dan melarat. Tapi menurut pemandangan Allah, berbeda. Mereka adalah orang yang kaya raya. Kaya dalam kemurahan. Bahkan ketika diminta, ayo kita mengumpulkan uang untuk orang-orang kudus yang ada di Yerusalem yang sangat membutuhkan, maka mereka bisa memberi, bahkan melampaui apa yang diberikan batas kemampuan mereka. Mungkin batasnya saya umpamakan 1 juta, mereka bisa memberi melampaui hal itu. Mengapa ini bisa terjadi? Bukan karena sebuah pencitraan supaya terlihat keren dan hebat di pemandangan Rasul Paulus atau jemaat yang lain, tapi semua dikerjakan karena mereka mengasihi Tuhan dan mengasihi akan tubuh Kristus. Itu sebabnya dalam kehidupan mereka, ketika mereka merasakan kasih Tuhan, mereka mengenal kasih karunia Tuhan. Tuhan yang telah menjadi kaya mau menjadi miskin, supaya kita miskin bisa menjadi kaya dalam kemurahan hati. Nah, prinsip inilah yang harus kita mengerti dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya ketika kita ada dalam Kristus, Anda dan saya adalah orang kaya. Mungkin kita berkata, Pak, tapi secara manusia saya miskin dibandingkan mungkin orang lain atau tetangga saya. Tapi percayalah bahwa ketika kita ada dalam Kristus, kita mengenal Kristus, yaitu ketika kita mengalami keselamatan, kasih karunia daripadanya, Tuhan yang telah berkorban bagi kita, membayar dengan lunas dibayar akan dosa pelanggaran kita, sehingga Dia yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin diperkaya dalam kasih dan kemurahannya. Maka itu artinya kita yang ada dalam Kristus, kita adalah orang yang kaya. Sebab itu, saudara dikasih Tuhan, orang mungkin ada yang miskin karena kemalasan, karena mereka malas bekerja, malas berusaha, dan lain sebagainya, sehingga mereka mengalami kemiskinan. Tapi jemaat di Makedonia miskin bukan karena mereka malas bekerja ataupun berusaha, tapi karena iman mereka kepada Tuhan, sehingga mereka harus mengalami penderitaan. Karena pengiringan mereka kepada Tuhan, mereka harus mengalami kesusahan. Mau bekerja, mau berusaha pun dibatasi, bahkan mengalami aniaya dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik, mereka bahkan sukacita dalam diri mereka meluap ketika mereka punya Kristus. Sebab itu, pagi hari ini firman Tuhan melalui Amsal 10 ayat yang ke-22 kita diajarkan, pertama, jangan jadikan kekayaan ataupun ingin kaya sebagai tujuan utama dalam hidup kita ataupun tujuan dalam hidup ini. Namun, jadikan menyenangkan hati Tuhan sebagai sebuah tujuan utama dalam hidup saudara dan saya. Maka dalam kehidupan kita bisa menjadi orang yang kaya dalam Kristus Tuhan. Kaya dalam kemurahan, kaya dengan ucapan syukur, kaya dengan kelimpahan dalam kebaikan dan kemurahan kepada orang yang lain. Disitulah nama Tuhan dipermuliakan, sehingga Tuhan tidak menambahkan kesusahan di dalam berkat anugerah yang diberikannya. Bahkan sukacita yang melimpah Tuhan berikan atas kehidupan kita. Kalau kita mengejar kekayaan, hanya akan mendatangkan ujung-ujungnya kesusahan, bahkan bisa mendatangkan kebinasaan. Tapi kalau kita mengejar, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan, ujung-ujungnya membawa kita pada kemuliaan. Pilihan mana yang kita mau pilih hari ini? Mari tentukan dengan bijak untuk memilih mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, dalam kerendahan hati kami datang kepadamu. Pagi hari ini kami bersyukur telah diingatkan kembali melalui berkat firman Tuhan di pagi hari ini, agar kami menetapkan dalam hidup kami bahwa menyenangkan hati-Mu Tuhan merupakan tujuan hidup kami.
Sehingga dalam hidup ini ketika kami menjalani hidup kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, dan dalam segala macam hal dalam hidup ini, kami menjalankannya dengan cara yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Bukan dengan cara kami ataupun dengan mengambil jalan pintas ataupun menghalalkan segala macam cara, tapi dengan cara-cara yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Maka disitulah Tuhan dipermuliakan dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan, bahkan menjadi berkat buat orang lain. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Ketika Engkau Tuhan dari surga yang mulia mau turun ke dunia ini Tuhan, menjadi manusia, sehingga Engkau yang kaya Engkau menjadi miskin, supaya kami yang miskin kami menjadi kaya, bahkan diperkaya dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Sehingga kami bersyukur pagi hari ini firman-Mu memberikan kepada kami kebenaran yang membukakan pikiran kami, bahwa kami di dalam Kristus. Ketika kami di dalam Kristus, memiliki Kristus, kami punya segala-galanya. Kami adalah orang yang kaya dalam Tuhan, kaya dalam kemurahan, dalam kebaikan, sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan yang baik buat firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan dalam hidup ini. Berkati kami semuanya, kiranya dengan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dan menghidupinya dalam praktek hidup kami sehari-hari. Karena kami sadar kekuatan kami terbatas, kemampuan kami terbatas, tapi dengan penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami yang terbatas ini untuk dapat menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Berkati pagi hari ini kami berdoa, khususnya Tuhan buat saudara kami Tuhan yang mengalami sakit ataupun kelemahan tubuh, mungkin karena COVID-19 ataupun karena sakit penyakit yang lainnya. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing ataupun isolasi mandiri, kami berdoa pagi hari ini, kami bermohon kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, kiranya dengan darah Yesus menjamah, melawat setiap mereka, sehingga mereka dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa Tuhan, sehingga mereka boleh menerima dengan iman pertolongan daripada Tuhan, bahkan kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan anugerahkan buat setiap mereka. Mereka mengalami anugerah dan berkat daripada-Mu, sehingga mereka dipulihkan dan disembuhkan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat setiap kami kalau ada di antara kami mengalami masalah, kesulitan, pergumulan dalam hidup ini, mungkin masalah dalam usaha pekerjaan kami, mungkin karena terdampak karena COVID ini Tuhan, ataupun mungkin masalah dalam rumah tangga ataupun keluarga kami, mungkin masalah yang lainnya. Kami berdoa dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau bersandar penuh kepada Tuhan, maka disitulah kami boleh melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan, tapi juga kami boleh melihat penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami, sehingga kami bisa cakap menghadapi segala perkara, bahkan menjadi orang yang lebih daripada pemenang, bukan karena kami kuat dan hebat, tetapi semua karena pertolongan daripada Tuhan yang hidup. Memberkati kami semuanya Tuhan yang boleh mengikuti doa pagi ini. Kiranya saudara sekalian diberkati oleh Tuhan, diberkati kesehatan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati usaha pekerjaan tangan-Mu, diberkati pendidikan masa depan anak-anak-Mu, sehingga mereka bertumbuh menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Kalaupun sebentar selesai doa ini, kami akan kembali melanjutkan seluruh aktivitas kehidupan kami, baik kami yang bekerja, berusaha, baik kami menjalankan studi pendidikan kami, ataupun aktivitas kehidupan kami yang lainnya. Tuhan, biarlah kiranya pagi hari ini Engkau berkenan menambahkan hikmat-Mu, marifat-Mu kepada kami semuanya, dan memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam hidup kami Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami dapat menjalani hidup ini dengan sukacita iman, karena kami tahu Tuhan yang hidup menyertai dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan hidup kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong, menyertai dan menghibur setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita ke gerejanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita sekalian. Amin.